Jadi masih ada kebingungan Kang tentang masalah ajak. Yang terbayang di pikiran saya ini bahwa ajak itu kita udah benar-benar fokus dengan jati diri kita, hidup dengan menjalankan sesuai lakonnya. Sedangkan di realitas yang ada kita berbenturan dengan kebutuhan-kebutuhan realitas yang ada. Apalagi di kondisi saat ini mau tidak mau gitu kita pasti masih berkutat dengan mencari nafkah kesana kesini dan ya jujur jadinya tidak ajak dan tidak fokus gitu untuk menjalani lakon dalam hal pencarian jati diri saja masih banyak kesana kesininya gitu. Jadi untuk ajak itu sendiri untuk tahap sekarang itu sebenarnya gimana gitu Kang? Lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi tentang ajak itu dalam menjalankan kehidupan kesehariannya itu seperti apa? Jadi menyimpulkan kalau ajak itu harus meninggalkan yang tidak berhubungan dengan duniawi yang sekarang itu gimana tuh? Ya betul, jadi singkatnya di dalam pikiran saya seperti itu. Jadi terpisah gitu antara kehidupan ajak dan kehidupan realitas sekarang. Kenapa terpisah? Nggak tahu ya, tapi yang kepikirannya itu kalau ajak itu tidak menjalankan kehidupan seperti yang sekarang gitu. Karena kan ya sekarang berarti kan kita menjalankan pilihan-pilihan yang sudah ada, pilihan-pilihan yang dibuat oleh kalangan-kalangan tertentu yang emang membuat kehidupan ini jalannya perputaran kehidupan sekarang ini seperti sekarang adanya gitu. Jadi menjalankan pilihan orang lain gitu kan ya? Ya, jadi menjalankan pilihan yang sudah disediakan kayak gitu. Nah, sedangkan jadi ajak itu sendiri dengan berkehidupan di masa sekarang sebenarnya seperti apa gitu kan? Nah, pilihan yang dari eksternal itu realitas bukan? Realitas sih. Kalau itu realitas berarti kan kita kan hidupnya di realitas. Bukan hal terpisah berarti kan? Iya betul. Tapi ya balik lagi itu sendiri. Jadi kita itu menjalankan realitas, tapi realitas yang ada sekarang ini kan pilihan-pilihan yang disediakan. Nah, apakah itu masih bisa dibilang ajak? Ya kalau misalkan hanya mengikuti apa yang disediakan oleh orang lain, ya udah jelas kan. Ajak itu kan tentang diri sendiri, pilihan sendiri. Ajak kan pertama tentang itu, pilihan sendiri. Kalau mengikuti pilihan orang lain udah jelas belum ajak gitu mah gitu. Nah jadi masalahnya sekarang kan tinggal bagaimana menjadikan pilihan-pilihan atau realitas itu sebagai pilihan kita sendiri gitu. Ajak itu kan kita hidup dalam kondisi, dalam realitas gitu. Kita hidup dalam kondisi, nah itu kuncinya. Jadi kita jangan terkondisikan, maksudnya tuh jangan sepenuhnya terkondisikan. Yang artinya kan kita menyadari bahwa ini tuh realitas gitu. Ya udahlah, kenyataannya kayak gini gitu. Tetapi kan bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak bisa menyesuaikan diri dengan realitas-realitas itu. Realitas itu mah kita terima saja sebagai realitas. Nah kemudian poinnya kan kita harus hidup dengan pilihan kita sendiri di dalam realitas itu. Nah jadi pada kasus-kasus yang seperti umum nu juga kieu mah menjalani realitas tetapi dengan henteu ikhlas gitu. Padahal sudah memahami bahwa kondisi yang diarahkan atau dibuatkan itu memang realitas. Kita hidup di dunia yang memang dibentukkan oleh orang-orang lain. Nah itulah realitasnya, itu yang harus kita terima gitu. Jadi kan kesannya tuh gini, kita sadar ini tuh seperti itu. Jadi seolah-olah kita menjalani setiap hari, melakoni realitas yang ada dalam kehidupan kita itu dengan ketidakikhlasan gitu, dengan ketidakridoan gitu.
Jadi kan pilihannya gini sebenarnya. Kalau untuk kondisi seperti itu, daripada menjalani hidup dengan ketidakridhoan, ketidakikhlasan, satu pilihannya ya udah tinggalin, hidup dengan pilihan sendiri. Kedua, berkompromi gitu. Dengan kondisi itu, terima itu sebagai realitas, tapi tempatkan juga pilihan kita di dalam realitas itu gitu loh. Jadi jalani aja dengan ikhlas. Jadi kan tahap pertama tuh menyadari realitasnya, yang kedua menerima realitas itu. Nah, yang ketiga baru kita mulai mengkondisikan realitas itu. Atau yang itu mah yang keempat. Yang ketiganya ini menyesuaikan dulu lah dengan realitas itu, baru yang keempatnya kita mengkondisikan. Mungkin diperjelas, dipersempit kebingungannya adalah menjalankan realitas dengan pilihan-pilihan yang disediakan, sedangkan pernah dibahas juga bahwa pada akhir masa pergantian zaman ini kita tidak boleh memilih dari pilihan-pilihan yang disediakan gitu. Nah, untuk statement itu gimana, Kang? Tadi kan ada 4 urutan. Yang bisa melakukan itu yang sudah sampai ke tahap keempat, yang dia sudah mengenali, menerima, sampai akhirnya menyesuaikan, kemudian barulah dia bisa berupaya untuk mengkondisikan. Nah, kalau misalkan posisi kamu sendiri sekarang ada di mana? Masih di 1 kan gitu. Nah, dari 4 tadi, ajak itu ada di mana? Kalau direnungkan, ajik itu Kan mengenali, menerima, menyesuaikan. Menyesuaikan tuh berkondisi. Nah, yang keempatnya mengkondisikan. kayaknya di kedua juga udah mulai bisa masuk sih, Nah, Kang. benar. Ajak itu udah dimulai yang kedua. Nah, kumaha tah? Masih ada lagi nggak? Atau cukup? Cukup, Kang. Cukup. Cukup, Kang. Ya, sok atuh. Selesaikan dulu tahap 1, masuklah ke tahap kedua. Nah, di situ sudah ajak. Ajak itu nanti ada tingkatannya lagi kan, gitu. Nanti masuk ke tahap 3 dan ke tahap 4. Nah, jadi jangan memberatkan diri sendiri bahwa ajak itu ada di posisi tahapan keempat tadi, enggak. Setelah kita solid yang pertama aja, memasuki yang kedua itu udah ajak gitu. Ajak tahap 1.